Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas tentang suamedikasi obat analgetik untuk mengatasi disminor. Disminor itu apa sih? Dan bagaimana obat analgetik dapat membantu meredakan nyeri? Mari kita temukan jawabannya. Yang pertama, kita akan bahas tentang menstruasi. Menstruasi atau keluarnya darah haid yaitu perubahan fisiologi pada wanita yang terjadi secara berkala dan dipengaruhi oleh hormon reproduksi yang terjadi setiap bulan dari remaja sampai menopause. Siklus menstruasi atau jarak menstruasi ke menstruasi berikutnya berlangsung atau normalnya kurang lebih 28 hari, antara 21 sampai 35 hari. Jika menstruasi terjadi lebih dari 35 hari, maka disebut sebagai siklus menstruasi yang tidak normal. Selanjutnya ada anatomi dan fisiologi tubuh yang berkaitan dengan menstruasi. Yang pertama, vagina yang berfungsi untuk mengeluarkan ekskresi uterus pada saat haid. Yang kedua, ovarium atau indung telur. Proses menstruasi dimulai dengan peningkatan produksi hormon estrogen oleh ovarium. Yang ketiga, uterus atau rahim. Dinding rahim yang menebal selama siklus menstruasi akan luruh dan keluar sebagai darah menstruasi jika tidak terjadi pembuahan. Apakah teman-teman tahu macam-macam gangguan saat menstruasi? Salah satu gangguan yang paling menonjol pada saat menstruasi yaitu disminor. Disminor itu apa sih? Disminor adalah rasa sakit yang dialami pada awal menstruasi. Rasa sakit tersebut membuat badan tidak nyaman dan dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Nyeri menstruasi biasanya rasa sakit di bagian bawah perut dapat disertai dengan rasa mual, muntah, sakit kepala, dan diare. Selanjutnya ada klasifikasi disminor. Disminor diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu disminor primer dan sekunder. Disminor primer yaitu nyeri head yang tidak berhubungan dengan patologi ketiadaan penyakit pada pelvis. Sedangkan disminor sekunder didefinisikan sebagai nyeri head akibat dari anatomi atau psikologis pelvis makroskopik. Penanganan disminor. Untuk penanganan disminor dapat dikurangi dengan dua terapi, yaitu terapi non-farmakologi dan farmakologi. Terapi non-farmakologi dilakukan dengan menggunakan kompres hangat, olahraga, dan pijatan pada pinggang. Sedangkan terapi farmakologi dilakukan dengan cara pemberian obat analgetik untuk mengurangi nyeri seperti paracetamol. Derajat disminor dibagi menjadi 3. Yang pertama, disminor ringan. Didefinisikan sebagai nyeri head tanpa mengganggu aktivitas sehari-hari dan tidak memerlukan obat pereda nyeri. Yang kedua, disminor sedang. Didefinisikan sebagai nyeri head yang mempengaruhi aktivitas sehari-hari dan memerlukan obat untuk meredakan nyeri. Yang ketiga, disminor berat. Didefinisikan sebagai nyeri head dengan keterbatasan untuk melakukan aktivitas sehari-hari, respon obat analgetik untuk meredakan rasa nyeri yang minimal, dan terdapat gejala sistemik pada tubuh seperti mual, pingsan, dan sebagainya. Teman-teman, sekarang kita membahas suamedikasi ya. Suamedikasi yaitu mengobati segala keluhan dan gejala penyakit pada diri sendiri dengan obat-obat yang dapat dibeli bebas di apotek atau di toko obat atas inisiatif sendiri tanpa pengarahan dari dokter. Jenis obat yang digunakan untuk suamedikasi obat analgetik. Yang pertama, obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Tanda khusus pada kemasan dan etiket obat bebas adalah lingkaran hijau dengan garis tepi berwarna hitam. Contohnya paracetamol. Dosis dewasa 500 mg 3-4 kali sehari. Cara penggunaannya diminum sesudah makan, efek sampingnya gangguan saluran cerna, mual, dan muntah. Yang kedua, obat bebas terbatas. Obat bebas terbatas adalah obat yang boleh dibeli secara bebas tanpa menggunakan resep dokter, namun mempunyai peringatan khusus saat menggunakannya. Contohnya ibuprofen 200 mg. Dosis untuk dewasanya 200-250 mg, 3-4 kali sehari. Cara penggunaannya diminum sesudah makan, efek sampingnya gangguan saluran cerna, mual, dan muntah. Yang ketiga, obat wajib apotek atau OA. Obat wajib apotek adalah obat keras yang dapat diserahkan tanpa resep dokter, namun harus disarankan oleh apoteker di apotek.
Pemilihan dan penggunaan obat doa harus dengan bimbingan apoteker. Contohnya obat asam mefenamat. Dosis dewasa 500 mg 3 kali sehari. Cara penggunaannya diminum sesudah makan. Efek sampingnya perut kembung, mual, dan muntah. Cara penyimpanan obat. Simpan obat dalam kemasan asli dan dalam wadah tertutup rapat. Yang kedua, simpan obat pada suhu kamar dan terhindar dari sinar matahari langsung atau seperti yang tertera pada kemasan. Yang ketiga, simpan obat di tempat yang tidak panas atau tidak lembab karena dapat menimbulkan kerusakan. Yang keempat, jangan menyimpan obat bentuk cair dalam lemari pendingin agar tidak beku, kecuali jika tertulis pada etiket obat. Yang kelima, jangan menyimpan obat yang telah kadaluarsa. Oh iya, perlu diingat ya, untuk obat yang sudah berubah warna, rasa, dan baunya, maka obat tidak boleh diminum lagi.